Baik, kakak siap. Sabar. Halo teman-teman semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Oke, oke. Terdengar jelas. Eh, Jelas-jelas. Baik, saya coba screen. Baik, selamat siang semua. Shalom teman-teman semua. Sebelumnya, sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak panitia pejuang beasiswa LPDP yang sudah mempercayakan saya pada siang hari ini untuk sedikit memberikan pengalaman saya ketika mendaftar beasiswa LPDP. Em, Sebelumnya juga saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus eh, tes bakat skolastik atau teman-teman yang sudah lulus melalui tahapan eh, menggunakan LOA. Saya ucapkan selamat teman-teman semua atas perjuangannya dan akan mengikuti tahapan yang terakhir yaitu tahapan substansi. Baik. Mungkin tadi perkenalan sudah ya. Jadi saya biasanya dipanggil Iswasa, tapi nama saya lengkap Yosep Isidor Swasa. Saya aslinya orang NTT, lahir besar di Kupang, tapi saya sekarang bertugas di Kabupaten Pulau Morotai di Maluku Utara. Baik, mungkin siang ini saya akan memberikan 4 tahapan. Yang pertama itu pengantar, mengenal lebih dekat seleksi substansi beasiswa LPDP. Hal apa yang harus diperhatikan ketika eh, pada saat tes substansi dan saya akan sedikit memberikan sedikit pengalaman ya, tips ketika menghadapi interviewer. Baik sedikit pengantar, mungkin teman-teman semua eh, ada yang sudah mencoba lebih dari 1 kali, ada juga yang baru pertama kali, eh, mungkin sudah lebih mencari tahu tentang apa itu LPDP, apa visi misinya. Mungkin tapi saya lebih menitik beratkan kepada teman-teman tujuan teman-teman untuk mencoba beasiswa LPDP. Mungkin teman-teman melihat situasi kondisi di daerah, mungkin melihat mengapa saya harus melanjutkan studi. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Jadi teman-teman mungkin lebih sedikit karena teman-teman memahami kenapa sih LPDP itu dia membutuhkan teman-teman dari seluruh Indonesia untuk bisa bergabung menjadi seorang awardi. Tapi sebelumnya teman-teman harus mengetahui bahwa LPDP itu mempunyai visi dan misi. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Kak Arini. Teman-teman mungkin akan lebih mencari tahu lagi apa sih yang eh, akan LPDP mau dari teman-teman sendiri. Setelah itu, untuk siapa yang akan eh, menjadi interviewer ketika ketika pada saat tes substansi nanti. Yang pertama, ini teman-teman semua, ini kurang lebih saya mendapatkan informasi dari berbagai teman-teman award yang sudah duluan, terus sering ikut webinar begini juga sebelumnya sebelum jadi awardee. Jadi mungkin ada juga dari praktisi, bisa juga akademisi, ataupun dari pihak LPDP. Setelah itu psikolog. Mungkin psikolog mungkin lebih menitik beratkan pada personal kita, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan diri kita. Setelah itu akademisi. Akademisi sendiri akan lebih menggali lebih dalam tujuan kita untuk sekolah, kemana kita sekolah, program studi apa yang kita ambil, dan riset penelitian kita apa saja yang menjadi minat kita ketika menjadi seorang awardee. Selanjutnya, hal apa yang perlu disiapkan sebelum dan pada saat wawancara. Mungkin teman-teman yang sebelum disiapkan itu, teman-teman otomatis hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Yang pertama, istirahat yang cukup.
eh, jaga kesehatan teman-teman. Biasanya saya pengalaman pribadi juga ketika tes mungkin agak sedikit stres juga ya teman-teman. Ini pengalaman pribadi saya. Karena memang kita mulai tahapan yang begitu panjang dengan pekerjaan yang begitu banyak, atau mungkin teman-teman yang baru selesai menyelesaikan studinya ingin melanjutkan studi lagi. Mungkin apa yang akan saya buat. Jadi usahakan teman-teman punya istirahat waktu yang cukup. Dan terus setelah itu teman-teman ketika wawancara, teman-teman harus mencari tempat yang memang jauh, sunyi, ataupun tidak diganggu oleh siapapun. Karena eh, pada saat di ruangan kita dituntut untuk berkonsentrasi apa yang telah kita tulis, apa yang telah kita muat dalam esai kita. Dan pastikan ruangan rapi dan bersih. Jadi kemarin itu saya pengalaman memang dicek keadaan kondisi ruangan kita. Jadi untuk meyakinkan bahwa tidak ada orang dan memang kita memang siap untuk tes wawancara. Dan ini juga hal-hal teknis eh, berkaitan dengan koneksi internet. Eh, Mungkin di tempat tugas saya juga waktu itu kalau misalnya listrik mati, otomatis pasti internet juga parah. Jadi saya mencoba untuk menyiapkan segala hal yang memang eh, untuk disiapkan ketika tes substansi. Dan memakai pakaian rapi dan bersih otomatis itu pasti. Dan kesiapan perangkat seperti misalnya kayak laptop. Laptop terus dengan Zoom. Zoom itu kalau bisa teman-teman periksa lagi apakah dia sudah upgrade atau belum. Karena takutnya bisa juga ada kendala ketika pada saat kita wawancara dia akan keluar sendiri. Atau mungkin dengan kestabilan dari koneksi internet. Nah, ketika wawancara teman-teman hal ini harus perhatikan, menjadi perhatian bersama untuk teman-teman semuanya, yaitu ketika wawancara. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mencoba tes LPDP juga, pertama, kedua. Mungkin pada saat wawancara itu kontak mata kita terhadap para interviewer itu sangat berpengaruh karena itu melihat bahwa kita siap atau tidak. Kalau tidak siap berarti mata kita akan ke bawah, ke atas, lirik kiri kanan. Tapi mungkin itu juga bisa menjadi bagian dari kita juga atau pembawaan dari kecil bisa juga. Tapi usahakan berlatih agar tetap fokus kepada para interviewer dan sopan. Sopan ini dalam arti ketika kita menjawab dengan bahasa yang baik, penggunaan kalimat yang baik dan terstruktur dan gestur tubuh. Gestur tubuh itu ketika wawancara tetap tenang, usahakan tetap tenang teman-teman. Jangan kayak badan goyang, usahakan tenang. Atau sebelum menjawab, tarik napas pelan baru hembuskan. Itu mungkin sedikit treatment-treatment yang bisa teman-teman bisa lakukan ketika wawancara nanti. Dan terakhir itu senyum. Senyum bukan berarti setiap kali ditanya senyum, tapi ketika mencoba untuk menjawab, coba teman-teman jangan terlihat eh, seperti stres atau mungkin sedikit bingung apa saya sudah belajar tapi lupa ketika pada saat eh, wawancara. Baik, kita akan mengenal lebih dekat tes substansi LPDP. Mungkin saya akan sedikit menggali lebih dalam apa sih tes substansi LPDP itu sendiri. Yang pertama biodata. Jadi ketika teman-teman mendaftar LPDP, otomatis biodata orang tua semua pasti akan ditampilkan dari media sosial, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan otomatis pasti akan ditanyakan pada saat wawancara. Nah, perkenalan diri. Ya teman-teman, kalau pengalaman saya kemarin, perkenalan diri itu mungkin kita mengenal, memperkenalkan diri kita. Memperkenalkan, saya sarankan kalau saya kemarin itu eh, karena memang latihan juga dengan kakak-kakak dari pejuang beasiswa LPDP yang membantu saya juga, eh, disarankan teman-teman kalau bisa menjawab usahakan 2 sampai 3 menit atau bisa dipersingkat juga baik. Perkenalan diri misalnya saya siapa, saya bisa dipanggil siapa, terus saya berlatar pendidikan nah, dari universitas mana, terus sekarang kesibukan saya sekarang aktivitas saya sebagai apa, mungkin teman-teman ada yang seorang NGO atau
eh, berada di komunitas. Kalau saya sendiri sebagai seorang ASN, mungkin agak sedikit memberikan apa yang sedang kita lakukan. Nah, terus mungkin bisa ditambahkan juga apa sih yang akan teman-teman mau ke depannya, tujuannya setelah menyelesaikan studi beasiswa atau ingin mendapatkan beasiswa LPDP, apa yang akan dilakukan. Terus selanjutnya itu rencana studi. Yang pertama itu bidang peminatan keilmuan. Kebetulan saya D4-nya, saya dari Sekolah Kedinasan, saya D4 Diploma 4 Politik dan Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kebetulan saya bidang peminatannya itu waktu itu politik pemerintahan. Dan kebetulan saya bekerja sebagai seorang ASN di Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai. Nah, bidang peminatan keilmuan ini mungkin lebih kepada spesifik kita bekerja ya. Kebetulan saya di Inspektorat Bagian Pengawasan Keuangan Daerah. eh, saya melihat bahwa UGM dia mempunyai em, satu program studi yang mana ada peminatan konsentrasinya kepada politik lokal dan otonomi daerah. Yang mana di dalam itu terdapat politik keuangan daerah. Mungkin sebelumnya saya sudah mencari tahu tentang UGM sendiri, apa-apa saja yang terdapat di UGM, mungkin dari dosen-dosennya, dan apa saja sarana prasarana, tapi lebih ditekankan itu kita mencari tahu tentang dosen-dosen di kampus, eh, misalnya kayak mereka tuh fokus terhadap penelitian tentang apa, sehingga ketika ditanya nanti kita bisa menjawab sesuai dengan tujuan rencana riset atau penelitian kita nanti. Dan dan pengalaman saya kemarin teman-teman kurang lebih 45 sampai 50 menit itu mereka lebih memfokuskan pada bidang akademik saya. Karena memang background saya sebagai seorang PNS yang mana sudah bekerja kurang lebih 6 tahun, dan mereka mengulik kenapa kamu mau sekolah lanjut lagi, itu akan ditanyakan teman-teman. Dan mungkin sebelumnya saya sudah mencari tahu juga kampusnya dan dosen-dosen yang di dalam kampus tersebut. Sehingga dan di essay saya juga saya sudah menampilkan judul penelitian saya. Saya mengambil tentang politik keuangan daerah waktu itu. Atau mungkin teman-teman ada dari mungkin bidang dari pertanian, perikanan, mungkin lebih eh, riset lagi tentang dosen-dosen di kampus yang akan dituju. Kalau saya, kenapa saya memilih UGM di urutan pertama? Waktu itu saya memilih UGM waktu itu urutan pertama, dan saya waktu itu pakai non LOA. Waktu itu belum ada LOA. Nah, di sini kita akan melihat benang merah teman-teman dari biodata kita, rencana studi kita, dia akan benang merah ketika kita pada saat eh, komitmen kita rencana pasca studi teman-teman. Jadi ada keterkaitan ketika biodata, rencana studi, terus bidang keilmuan yang akan kita ambil, rencana riset, dan benang merah ketika kita menyelesaikan pendidikan nanti. Yang pertama, permasalahan yang ingin diselesaikan. Jadi misalnya teman-teman mengambil topik. Kalau saya kan mengambil topik tentang pengawasan keuangan. Dan kebetulan saya waktu di Morotai juga saya eh, sering turun ke desa-desa. Dan sebelumnya saya di inspektorat juga, saya juga berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kebetulan saya sudah keliling di Morotai, semua desa di Morotai. Jadi saya kurang lebih tahu lah, kurang lebih 6 tahun tahu persis tentang permasalahan yang ada di Morotai. Saya mengambil lebih spesifik ke Morotai karena memang tempat tugas bekerja saya. Nah, ketika masalah diambil, teman-teman apa sih yang melihat keadaan kasus yang memang sangat penting untuk diselesaikan? Nah, ketika pada saat menjawab pasti eh, ada pertanyaan lanjutan dari para interview, terutama dari bidang akademiknya. Eh, Kamu mengambil kampus tujuan UGM, terus kamu mengambil penelitian tentang politik keuangan misalnya. Terus apa yang ditawarkan ketika kamu menjadi seorang yang akan menyelesaikan persoalan tersebut? Nah, teman-teman boleh merunut dari permasalahan atau boleh langsung menjawab, tapi usahakan teman-teman
jangan terlalu melebar. Fokus kepada permasalahan yang teman-teman angkat pada esai teman-teman. Nah, setelah teman-teman akan eh, menawarkan solusi, terus apa sih yang akan teman-teman lakukan ketika selesai eh, menyelesaikan studi itu? Teman-teman yakin dan benang merah ini akan dirunut dan mereka akan selalu menanyakan sampai mereka tidak menanyakan. Kalau itu pengalaman saya lebih kemarin ke akademiknya, mereka lebih menanyakan di bidang akademiknya. Selanjutnya, teman-teman, terakhir itu psikolog. Jadi psikolog itu karena memang eh, ini mungkin saya sedikit spill kemarin pengalaman. Jadi kemarin itu mereka lebih ke personal, tempat tugas dan lain sebagainya, kesibukan saya. Jadi itu lebih ke personal kita. Jadi kita yang tahu bagaimana diri kita dan eh, kita harus mengenali lebih dekat diri kita apa yang akan kita lakukan nanti. Nah, ini sedikit saya memberikan gambaran-gambaran umum dan gambaran spesifik pertanyaan yang mungkin akan muncul atau mungkin tidak juga, tapi ini sedikit eh, pertanyaan. Mungkin ceritakan awal diri Anda, tapi ada juga teman-teman pengalaman dari sharing-sharing sama teman-teman. Ada juga awal langsung, kamu mau tujuan kemana, ke kampus mana, kenapa kamu memilih kampus ini? Karena mereka sudah membaca, ada para interviewer yang memang sudah membaca. Dan juga teman-teman melihat kita harus saring kontak. Maksudnya kontak artinya kita bisa tahu apa yang ingin ingin digali oleh untuk diri kita sendiri oleh para interviewer. Kadang dia langsung menanyakan, kamu mau riset tentang apa? Ketika awal ada yang juga coba kamu perkenalkan diri Anda, ceritakan diri Anda. Terus kenapa kamu memilih beasiswa LPDP, tidak memilih beasiswa yang lain? Nah, itu teman-teman bisa kolaborasikan dengan visi misi LPDP sendiri, terus tujuan dan maksud teman-teman ingin melanjutkan studi dengan basic pekerjaan ataupun mungkin teman-teman sudah pernah berpengalaman di NGO atau jadi periset, mungkin teman-teman bisa kaitkan itu dengan tujuan teman-teman ingin melanjutkan studi. Nah, terus teman-teman ada juga pertanyaan-pertanyaan yang eh, tidak bisa kita prediksi ya teman-teman. Kadang mereka tanya tentang berita-berita terupdate misalnya. Jadi teman-teman kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kalau misalnya teman-teman tidak tahu, teman-teman bisa jawab jujur saya, maaf Pak, saya belum tahu. Jawab jujur saya teman-teman. Tapi kalau bisa kalau memang teman-teman tahu, usahakan jawab saja. Tapi kalau memang tidak tahu sama sekali, mungkin dengan kesopanan bisa menjawab, maaf, Bapak atau Ibu saya belum mencari tahu. Tapi harus kasih solusi juga. Saya akan mencoba mencari tahu setelah ini, agar saya bisa mempelajarinya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi saya sedikit, ini tips saya, teman-teman. Saya mengambil dari bahasa Latin, yaitu ora et labora. Yang pertama, ora itu mungkin lebih ke pribadi, kita itu berdoa. Kalau saya mungkin memang ini dari dulu teman-teman, meminta dukungan doa restu dari kedua orang tua dan saudara kandung. Itu kalau saya pribadi. Dan labora, labora ini kayak kita berusaha. Sebenarnya labora itu itu bekerja, tapi lebih untuk ini sih berusaha ya. Jadi kenali siapa diri teman-teman. Jadi harus kita mengenali diri kita dulu. Apa tujuan kita lanjut studi? Saya hari ini berhadapan tiga penanya dari interview LPDP. Saya ini siapa? Jadi teman-teman harus mengenal diri lebih dekat dan kedua yaitu yang paling utama itu pelajari dan kuasai kembali CV dan essay teman-teman. Jangan tiba-tiba dicek terus ditanya di dalam essay terus teman-teman tidak bisa jawab tapi pasti mereka akan memberikan feedback lagi. Ini kamu ada tulis di essay kamu seperti ini. Kenapa kamu tidak begini-begini? Itu bisa saya terjadi teman-teman. Coba lagi pelajari lagi dalam waktu berapa minggu ini atau ada sudah mendapatkan jadwal, tolong pelajari kembali lagi. Mungkin bisa di print atau bisa minta tolong teman sekitar tanya, kamu tanya ini tentang ini, cari tahu eh, definisi tentang ini.
akademik mungkin kembali kemarin itu saya akademik itu ditanya tentang pengertian-pengertian. Itu ditanya teman-teman. Dari pengertian analisa menurut siapa itu ditanya, dikasih pertanyaan. Dan terus teman-teman gunakan waktu sebaik mungkin mempersiapkan diri dalam beberapa minggu ke depannya. eh, saya rasa mungkin teman-teman bisa ya. Terus menghubungi atau meminta bantuan teman atau award di LPDP melalui platform media sosial untuk simulasi wawancara. Bisa dari YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Dan ini paling utama teman-teman mengontrol emosi. Kenapa saya menekankan eh, mengontrol emosi? Kadang ketika wawancara, kadang ada pertanyaan yang sangat membuat kita jengkel. Tapi coba teman-teman bisa mengontrol emosi. Itu sangat sangat membantu teman-teman ketika menjawab pertanyaan. Sabar, tenang, atau mungkin agak bingung, tarik napas, dan pasti bisa menjawab. Dan terakhir itu, cobalah untuk berlatih simulasi wawancara bersama dengan teman-teman awardi atau alumni beasiswa LPDP. Saya pengalaman kemarin juga, saya banyak dibantu oleh kakak-kakak, teman-teman awardi maupun alumni yang membantu saya ketika eh, em, mencoba beasiswa LPDP, termasuk juga Kak Febri dan Kak Teddy mereka ketika kemarin bersama pejuang beasiswa LPDP, itu sangat membantu, membantu dalam arti kita berkomunikasi. Dan beda ketika kita latihan sendiri atau kita menonton di platform-platform, itu sangat berbeda ketika kita berhadapan langsung dengan teman-teman dari Awardi yang memang sudah melalui tahapan itu. Mungkin sekian dari saya teman-teman. Semangat berjuang. Terima kasih. Ini mungkin sedikit profil saya. Ini di Morotai. Saya berada di kapal tempat tugas saya. Baik, itu saja teman-teman. Kak Mbak Yuni, Cuman kalau kau mau yang kecil, kita bukan badannya tadi 15. halo Mbak Yuni.